kan teman-teman yang demo ini pengennya dicabut. Nah ini bisa nggak sih dicabut? Terus jalannya gimana gitu loh Mas? Bisa dijelaskan mungkin? Mauido Hasana. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membaca para maido-maido di jagat media sosial. Salah satunya ya kita lihat yang viral-viral ini ada tentang Undang-Undang Omnibus Law. Nah itu sebenarnya apa saja sih? Kalau menurut saya Itu menyengsarakan kaum buruh Mas. loh, menyengsarakannya bagaimana? Loh, kamu jangan kemakan buah. Banyak jaminan buruh yang dihilangkan. Kamu kemakan Pekerja buah. asing mudah masuk ke Indonesia. Loh, itu kan memperbanyak lapangan kerja. Enggak Mas, kita yang di Indonesia ini nggak ada pekerjaan. Kamu kemakan. Kamu kemakan kamu. Nggak bisa Mas, buruh harus tetap hidup. Jangan ngawur. Jangan. Wah, berhubung aku karo Geza gelute gak barbar, gak jelas, aku wis elek diantemi Geza tambah elek. Langsung saja kita sambut kedua pemateri kita, praktisi hukum Mas Mandala dan Mas Wahyu. Cerpek. Langsung saja lah. Kita membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law. Langsung pertanyaan pertama Mas, tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari disahkannya undang-undang tersebut? Ya, terima kasih Mas Cua Khairul Umam Arfandi. Masih hafal saya untuknya alhamdulillah. Jadi gini, pertama-tama saya bukannya menggurui atau sok-sokan ingin menerangkan, tidak, tapi di sini saya pengen membantu mengedukasi biar masyarakat lebih tahu dan lebih mudeng tentang apa sih itu Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu sendiri pertama dulu ya kita jabarkan dulu. Omnibus Law itu berasal dari kata Latin, jadi adalah omnis yang berarti itu banyak. Jadi sekumpulan atau keselarasan. Jadi di sini Omnibus Law adalah banyak aturan atau regulasi-regulasi itu dipadatkan menjadi satu kesatuan. Jadi kalau Indonesia dulu ya Mas Cua ya, Mas Cua Indonesia kan tahu sendiri regulasi di Indonesia itu banyak sekali. Aturan A, B, C, D, undang-undang, terus peraturan di bawahnya, ada PP, Perpres dan lain-lain kayak gitulah. Sekarang Presiden Jokowi sesuai pidato pengukuhan Presiden itu mencanangkan akan membuat Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu apa? Jadi penyatuan regulasi itu menjadi satu wadah undang-undang. Nah, di situ ada kalau nggak salah 11 klaster. Ya, 11 klaster ya. 11 klaster. Di situ banyak intinya terkait tentang perizinan, UMKM, ketenagakerjaan, agraria dan lain-lain lah, lingkungan hidup dan lain-lain. Di situ dari Omnibus Law itu kita dapat mengetahui bahwasanya Omnibus Law itu tidak seburuk yang kita bayangkan sebetulnya. Tidak seburuk yang kita bayangkan. Jadi gini Mas ya. Jadi Omnibus Law itu hanya buruk yang di framing media atau gimana? Jadi gini, Omnibus Law itu kita harus menyelami dan mengetahui dulu apa sih produk undang-undang Omnibus Law. Pertama, di sini kan kita ketahui ya kan, Omnibus Law itu sesuai tadi saya lihat itu ada pidatonya Pak Jokowi juga. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya Omnibus Law itu bukannya malah menutup lapangan pekerjaan, tapi malah membuka lapangan pekerjaan baru karena dampak pandemi Covid ini. Pertama itu. Kedua, dengan adanya Omnibus Law, proses perizinan UMKM yang awalnya dulu masih beribad, mungkin pelaku-pelaku usaha bisa merasakan sekarang akan diringkas. Jadi UMKM dulu yang perizinannya perlu A, B, C, D, sekarang hanya perlu pendaftaran saja. Jadi itu. Yang ketiga, terkait tenaga kerja. Banyak berita simpang siur, entah itu di media mana, saya tidak bisa menyebutkan. Itu banyak menyebutkan berita hoax sana A, B kayak gini. Tapi nyatanya di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin baru saja disahkan, itu tidak mengatakan seperti itu. Jadi kita harus melihat
itu bukan hanya dari sudut pandang salah satu sisi saja, tapi benar-benar harus imbang bagaimana penerapan Omnibus Law itu ke depannya. Karena Omnibus Law salah satunya yang sangat ya menarik kita bahas dan juga sangat sensitif itu terkait tenaga kerjaan. Pertama, isunya terkait adanya dihilangkannya hak cuti. Nah, itu sebenarnya tidak ada. Kalau saya baca itu masih tetap ada hak cuti. Tapi tata caranya mungkin diatur sedemikian rupa. Terus yang kedua terkait Pesangon. ya uang pesangon itu tetap masih ada. Terus yang ketiga terkait upah minimum. Nah, upah minimum itu bukannya dihilangkan terus diganti upah minimum provinsi, tidak, tapi nyatanya upah minimum kota, kabupaten, UMR itu juga masih ada. Nah, jadi ini yang harus kita luruskan. Masyarakat harus mengetahui, jangan gampang terprovokasi dengan isu-isu terkini, apalagi ini juga momen-momennya sangat genting. Kita sebagai masyarakat harus tanggap dan juga awas, karena dengan momen-momen seperti ini kan peta perpolitikan juga sangat tinggi. Oke, jadi di dalam Omnibus Law itu banyak sekali regulasi Mas ya. Iya. Tapi yang condong itu kok kenapa yang soal buruh aja, soal lingkungan juga ada di Omnibus. Itu hal apa sih Mas yang menyebabkan kayak oh kok buruh atau sehingga padahal juga ada lingkungan, ekonomi, UMKM dan lain-lain. Monggo Mas. Gimana gitu? Jadi gini, menanggapi apa yang disampaikan dari Masnya tadi, kenapa kok sektor ketenagakerjaan yang paling diangkat dalam permukaan seperti itu? Karena memang pada dasarnya dari menanggapi isu-isu atau berita hoax yang beredar, ya salah satu contohnya berusaha menurut kita ada oknum-oknum orang yang berusaha memframing seolah-olah Omnibus Law untuk sektor ketenagakerjaan itu lebih buruk daripada undang-undang existing. Undang-undang existing itu apa? Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang dimana menurut media saat ini di framing seolah-olah misalkan dari segi pesangon itu dihilangkan, misalkan dari upah minimum itu dihilangkan, cuman ada upah minimum provinsi, padahal tidak. Nyatanya dalam draft Omnibus Law, upah minimum provinsi itu ada ditetapkan oleh gubernur, upah minimum kabupaten kota itu tetap ada. Jadi kenapa klaster ini yang paling disorot ya memang karena diangkat dalam media adalah sektor ketenagakerjaan, ya, seperti itu. Padahal di dalam Omnibus ini menyakup beberapa regulasi seperti yang Mas sampaikan tadi, ada sektor pertanahan, ada sektor lingkungan hidup, dan yang lain sebagainya. Investasi. Investasi. Tapi mungkin saya bisa menambahkan kenapa kok langsung ini berkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena ini tenaga kerja kan kaitannya langsung mengena dengan sektor langsung buruh. Buruh itu kan otomatis kan dari biaya, dari kehidupan sehari-hari. Otomatis kan situ yang benar-benar hal itu yang sangat sensitif daripada isu-isu yang lain. Mungkin itu. Makanya di sini tugas kita di sini jangan sampai terpancing atau terprovokasi dengan adanya isu-isu yang berkembang semakin liar. Kita tetap madep mantep lah kalau bahasa Jawanya itu, lihat situasi kondisi pemerintah itu. Kalau menurut saya nggak mungkin dia akan menyengsarakan rakyat, pasti dia akan mengambil kebijakan itu yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya, karena itu sesuai amanat konstitusi. Terus satu lagi Mas menambahkan yang disampaikan sama rekan Mandala tadi, jadi kita sebagai Masnya mewakili kaum buruh tidak perlu khawatir mengenai hak-hak buruh. Ada tunjangan buruh, ada pesangon, itu jangan khawatir kalau itu tidak ada. Semua telah di-cover dalam undang-undang Omnibus. Jadi hak-hak pekerja, hubungan bipartit, tripartit itu tetap tercover dilindungi oleh undang-undang Omnibus ini. Jadi dan tidak terlepas itu juga undang-undang existing, undang-undang 13 2003 itu masih berlaku. Jadi tidak serta-merta ketika adanya undang-undang Omnibus, ini undang-undang yang lama tidak diberlakukan, tidak seperti itu. Faktanya undang-undang yang lama masih tetap diberlakukan. Walaupun hanya sebagian kan seperti itu. Ya, jadi hoax yang berlaku selama ini katanya undang-undang yang lama dihapus digantikan Omnibus Law, itu salah besar ya. Jadi tetap berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus sama Mas, yang lagi viral katanya tentang pembuatan undang-undangnya itu tidak, prosesnya salah dan sebagainya lah. Kita yang awam kan nggak paham kan? Iya Mas, dikebut Nggak paham, katanya dikebut semalaman dan sebagainya lah. Lah sebenarnya
proses pembuatan undang-undang itu seperti apa ya? Terus apakah peran masyarakat itu harus dibutuhkan, seperti katanya buruh nggak harus tetap didengarkan pandangannya gitu? Oke, saya jawab. Jadi ini kita sampaikan bagaimana atau tata cara proses pembentukan suatu peraturan undang-undangan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana akan saya sampaikan secara garis besar. Perencanaan atau penyusunan undang-undang itu dilakukan dalam prolegnas atau program legislatif nasional. Legislasi nasional. Dan dimana setelah masuk dalam prolegnas, RUU itu dapat diajukan oleh DPR RI, oleh Presiden, ataupun oleh DPD RI. Nah, dalam hal omnibus ini adalah merupakan produk usulan daripada eksekutif atau pemerintah. Nah, selanjutnya, proses selanjutnya yaitu setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik. Naskah akademik itu memuat apa? Ada DIM, daftar inventaris masalah, ada aspek sosialnya seperti apa, yuridisnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Itu diatur. Urgensi harus membuat peraturan perundang-undangan seperti apa, itu dimuat dalam suatu naskah akademik. Selanjutnya lagi, RUU itu jika diajukan oleh DPR itu dapat diajukan oleh anggota ataupun komisi ataupun gabungan komisi. Jadi tidak serta-merta misalnya si masnya mau mengajukan ada pendapat, ada usulan untuk membuat suatu produk perundang-undangan, mungkin bisa disampaikan, diserap aspirasinya disampaikan oleh DPR RI. Nah, DPR yang mengusulkan jika memang itu diperlukan, kan seperti itu. Selanjutnya lagi, jika RUU itu yang diajukan oleh Presiden itu diajukan melalui surat Presiden kepada pimpinan DPR yang usulannya biasanya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pembentukan dan atau pemekaran serta penggabungan daerah. Seperti itu. Salah satu contohnya adalah mengenai provinsi wilayah Kaltara atau Kalimantan Utara. Seperti itu salah satu contohnya. Proses selanjutnya adalah materi muatan RUU itu jika misal diajukan oleh DPD itu serupa dengan yang diajukan oleh Presiden, akan tetapi RUU tersebut harus dilengkapi dengan naskah akademik. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan RUU tadi ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang tingkat pertama itu dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, ada rapat badan legislasi, dan juga rapat anggaran ataupun rapat pansus atau panitia khusus. Setelah dilakukan hal tersebut, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi ada pengantar wilayah, pengantar musyawarah, ada pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan ada penyampaian pendapat mini. Seperti itu. Setelah pembahasan tingkat 1 tadi, dilakukan pembahasan tingkat 2. Nah, gimana itu pembahasan tingkat 2? Pembahasan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan pembicaraan tingkat 1 sebelumnya yang ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat 2. Yang selanjutnya lagi, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat pada paripurna. Pada rapat paripurna. Nah, selanjutnya lagi, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Seperti itu. Apabila setelah dilakukan pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 tidak tercapai kesepakatan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak atau voting. Nah, kurang lebihnya demikian mengenai proses-proses pembentukan atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin menanggapi apa yang Mas sampaikan tadi, apakah aspirasi masyarakat ditampung atau tidaknya, mungkin masalah itu ada di internal DPR sendiri. Seperti itu. Tapi mengingat banyaknya demonstrasi yang ada ini, sebetulnya Omnibus Law ini ada kesalahan atau sebuah hal yang keliru gitu loh, Mas. Maksudnya masa tuh banyak banget atau gimana ini? Mungkin gini, saya menanggapi pertanyaan dari Mas Geza ya. Kalau kelirunya kita bilang keliru, kita belum bisa mengatakan keliru itu kalau belum mengalami atau merasakan langsung dampaknya. Undang-undang ini kan baru disahkan, ya kan? Pembandingnya juga nanti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan saja yang sekarang berlaku juga masih, ya pada praktiknya masih kayak gitu.
Nah, tapi kalau kita langsung memberilah predikat buruk atau apa, kalau menurut hemat saya itu kurang tepat, masih kurang tepat karena kita belum merasakan benar-benar dampak konkretnya itu seperti apa. Soalnya ya nanti tugas kita lah, paling enggak nanti kan dari keterangan Menaker kan juga mengatakan akan ada aturan atau regulasi turunan dari undang-undang tersebut, bisa jadi peraturan pemerintah atau peraturan menteri, perpres dan lain-lain lah kayak gitu. Kita tunggu saja implementasinya di masyarakat kayak gimana. Terus terkait demo, kalau menanggapi demo dengan situasi COVID seperti ini, instruksi Kapolri juga sudah jelas, ya kan? Dengan situasi COVID seperti ini, alangkah lebih elok kalau mahasiswa sebagai aktor intelektual bisa lebih bijak lagi untuk menghindarkan atau menghindari dampak luas penyebaran COVID, bisa melalui pertama dialog. Ya, jadi dialognya itu dialog atau audiensi ke Dewan Perwakilan Rakyat, bisa ke daerah atau langsung ke pusat. Jadi itu untuk apa toh langkah itu tersebut? Karena untuk meminimalisir penyebaran. Kalau dengan nanti demo itu terus menerus, pertama fasilitas umum akan semakin rusak. Otomatis perekonomian akan rusak juga, terdampak, ya kan? Yang ketiga, otomatis ketertiban umum itu pasti akan terdampak. Ya kan, kehidupan sehari-hari juga akan terdampak. Hal itu yang akan kita hindari harusnya, bukan malah semakin kita mengompor-ngompori hal tersebut supaya terjadi itu jangan. Jadi alangkah eloknya kita melakukan audiensi atau juga dialog. Lagi pula kan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang sudah membuka pintunya lebar-lebar untuk masyarakat supaya datang, bisa berdialog, bisa berdiskusi, mencari jalan tengah ini baiknya gimana. Atau kalau memang dibutuhkan sesuai instruksi atau Presiden pidato Pak Jokowi tadi, langkah hukum konstitusional sudah disiapkan. Kalau memang tidak terima atau kurang puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, bisa melalui judicial review, baik secara formil, uji material maupun uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu mungkin pendapat saya. Monggo kalau Mas Wahyu. Jadi gini, menanggapi apa yang disampaikan sama Masnya tadi dan mengingat situasi dan kondisi pada saat ini, sebelum masuk ke substansi, yang perlu saya sampaikan dan yang perlu digarisbawahi adalah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan mahasiswa khususnya telah memberikan rasa kritis, rasa kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Mengkritisi, mengawal setiap produk-produk hukum yang keluar, mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Karena dengan mahasiswa itu ke depan adalah tonggak perubahan negara. Tapi penyampaian aspirasi tersebut itu memang merupakan hak konstitusional setiap masyarakat. Itu dilindungi oleh undang-undang. Itu sah-sah saja penyampaian aspirasi melalui demo dan seperti itu. Ketika ada perbedaan pendapat, ya inilah negara demokrasi. Ya inilah demokrasi kita. Akan tetapi melalui pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dan mengimbau kepada seluruh teman-teman mahasiswa, seluruh masyarakat Indonesia, mari kita menyampaikan aspirasi kita dengan cara yang baik. Mari kita berdemonstrasi dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan anarkis. Jangan sampai kita mudah ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana akan memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi seperti itu. Bos, gimana bos? Oh belum. Saya masih ada pertanyaan nih mas. Kan teman-teman yang demo ini pengennya dicabut. Nah ini bisa nggak sih dicabut? Terus jalannya gimana gitu loh mas? Bisa dijelaskan mungkin? Jadi begini, RUU Omnibus Law yang dimana sekarang sudah menjadi undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kita atau emasnya dalam hal ini mewakili kaum buruh bisa melakukan upaya hukum dengan cara menempuh judicial review atau uji material terhadap yang dimana bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana syarat-syarat untuk melakukan judicial review itu diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003. Apa yang menjadi syarat-syarat dan prosedur itu diatur semua dalam undang-undang tersebut. Kalau memang masnya atau teman-teman kaum buruh dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut,
masih memiliki hak konstitusional. Dengan cara apa? Menempuh upaya hukum. Upaya hukum di mana instansinya? Ya melalui Mahkamah Konstitusi. Itu yang menurut kami itu langkah yang sangat intelektual, langkah yang sangat tepat, mengingat saat ini kita membantu pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu langkah yang lebih baik daripada kita turun ke lapangan. Itu sah-sah saja, kita nggak melarang demikian, itu memang dijamin secara konstitusional. Akan tetapi ketika kita turun ke lapangan, pada fakta di lapangan masih banyak teman-teman yang justru tidak mengetahui apa materi yang akan disampaikan. Hal yang demikian yang patut disayangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin menambahkan ya Mas, memang kalau langkah hukumnya nanti kalau benar-benar dari teman-teman mahasiswa atau pihak-pihak buruh yang lain itu mungkin kurang puas dengan Omnibus Law, memang negara memfasilitasi. Jadi hak warga negara itu mempunyai konstitusi, dilindungi konstitusi untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Memang tadi sudah disampaikan Mas Wahyu, rekan saya Mas Wahyu, dalam kondisi pandemi corona seperti ini sah saja sih untuk demo atau menyampaikan aspirasi pendapat. Tapi kan dengan kondisi seperti ini, kalau ini berlarut-larut, kita masyarakat dan juga aparat tidak bisa menjamin sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, itu yang kita sayangkan, apalagi sampai merusak fasilitas umum, sampai ada tawuran dengan aparat, itu yang kita sayangkan. Harusnya kalau memang mau menyampaikan pendapat harus cara yang elegan lah. Kan teman-teman di sini mahasiswa atau buruh kan benar-benar sekarang sudah terdidik dan intelektualnya sudah lebih tinggi sekarang. Jadi harus lebih cara yang elegan, lebih cara yang lebih bijak. Jadi masyarakat enak menyampaikan pendapat, orang-orang di sekitarnya juga tidak dirugikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Itu sih titik temunya di sini. Mungkin ada lagi Mas sebelum dari segi pembahasan Mas ya, saya mau nanya ini ya. Ini kan kalau kita membahas atau membuat sebuah rancangan undang-undang ini kan harus ada transparansi pada masyarakat nih. Selama ini pembuatan Omnibus Law ini udah transparansi pada masyarakat atau belum sih Mas? Nah itu pertanyaannya. Soalnya ujuk-ujuk kok demo ditolak. Ya gini, kalau kita mengatakan sudah ada transparansi atau belum, sebenarnya ranah daripada DPR atau pemerintah sendiri. Karena proses pembentukannya ada di Senayan, ada di DPR, dan ada di pemerintah. Di situ menurut kami sudah cukup transparan. Kenapa saya katakan demikian? Dari daftar inventarisasi masalah itu ada ribuan. Jadi pemerintah dan DPR itu sendiri juga menganalisis step-step permasalahan dan ini menutup celah apakah ada permasalahan-permasalahan baru ketika dimunculkannya atau disahkannya undang-undang ini. Ini menurut kita para ahli pun juga dilibatkan dalam pembentukan ini. Mengenai ada transparansi atau tidaknya, kita juga perlu tahu apa sih parameter transparansi itu sendiri. Karena parameter transparansi itu tidak jelas, misalkan menurut kami atau menurut DPR sudah jelas, akan tetapi menurut Masnya itu belum jelas, itu juga kurang tepat. Parameter transparansi seperti apa? Itu kan masih juga belum jelas juga. Sedangkan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui keterangan pers, melalui biro persnya, dan DPR juga begitu, para pihak tersebut juga telah melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya transparansi. Ada sosialisasi, mengundang para ahli, kan seperti itu, mengundang akademisi. Jadi seperti itu. Jadi menurut kami sekilas sudah ada upaya untuk transparansi. Akan tetapi apakah transparansi ini sudah memuaskan ke semua pihak? Nah itulah yang mungkin saya rasa kurang pas juga kalau kita harus memberikan transparansi atau kepada seluruh pihak. Ya memang salah satu yang harus dikorbankan ketika kita membuat kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi bagaimana kebijakan itu sendiri bisa mengcover dari banyak pihak, terutama pihak buruh. Nah, seperti itu. Terus sekali lagi Mas, perlu kita sampaikan, coba kita menempatkan ketika kita mengamati undang-undang Omnibus ini dari perspektif lain. Salah satu contohnya, legal spirit daripada undang-undang Omnibus adalah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, mengundang investasi sebanyak-banyaknya, di mana outputnya nanti pasca pandemi COVID-19 ekonomi dapat pulih. Ya, kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yang di mana setiap tahun itu ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja
anak muda yang masuk dalam pasar kerja. Ada 2,9 juta kurang lebihnya. Sehingga kebutuhan akan lapangan kerja sangat mendesak. Jadi itulah yang mendasari diperlukannya undang-undang Omnibus ini. Yang kedua, apalagi di tengah pandemi Covid ini terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jadi secara nggak langsung dapat disimpulkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus ini untuk mengatasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Yang jadi pertanyaan adalah semangat legal spirit ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana menyerap lapangan pekerjaan itu sendiri. Nah, ini perlu kita kawal bersama dengan teman-teman buruh yang ada di luar sana. Ketika ini undang-undang nanti sudah dilaksanakan dan diundangkan, bagaimana penerapannya? Apakah sesuai dengan cita-cita legal spirit di awal? Apakah sesuai dengan penyerapan lapangan pekerjaan yang tadi? Harus kita bandingkan dengan undang-undang yang lama. Dengan undang-undang yang lama bisa menyerap sekian banyak tenaga kerja, bagaimana dengan undang-undang yang baru? Apakah bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak? Nah, tolak ukurnya di situ. Kalau memang dalam undang-undang Omnibus ini nanti ke depan dilaksanakan dan ternyata terbukti bisa melaksanakan penyerapan tenaga kerja yang banyak, bisa dikatakan sukses juga undang-undang Omnibus ini. Kan seperti itu. Karena jika kita lihat pandemi Covid ini sangat berdampak. Pengangguran sangat tinggi. Ketika pengangguran sangat tinggi akan terdampak pada sektor ekonomi kita. Jadi seperti itu. Mari kita lihat perspektif yang lain. Semangat pemerintah di sini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Bagaimana kualitas penyerapan tenaga kerja dengan adanya undang-undang ini seperti apa. Mari kita uji ke depan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi menambahkan ya mas-masnya ya. Intinya ada tugas kita sekarang adalah pertama kalau memang sekarang sudah disahkan, ya kita uji aja nanti. Kita uji pertama kalau memang nggak puas, kita uji material. Tapi kalau memang pengen mengetahui seberapa atau tolak ukurnya nanti, ya kita nanti kita kawal undang-undangnya sejauh mana. Soalnya cita-cita luhur yang dicetuskan oleh pembuat undang-undang dan juga presiden yang mengusulkan pada satu pidato pengukuhan itu juga ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya akibat dampak corona ini sangat masif dan sistemik. Makanya diciptakannya undang-undang Omnibus Law, pengen pemulihan ekonomi dengan cara salah satunya ini, dengan 11 klaster yang salah satunya terkait ketenaga kerjaan. Oke Mas, dari banyaknya permasalahan yang ada ini, ada yang demo, ada yang setuju, ada yang tidak. Ini hikmah yang bisa kita ambil tuh apa sih Mas dari permasalahan sebanyak ini di kala pandemi? Atau naiknya UMKM, dodol es dan lain-lain. Hikmahnya. Mungkin hikmahnya ya salah satunya di sini kita harus belajar pertama lebih cermat, ya kan? Meningkatkan literasi. Ya, paling enggak meningkatkan literasi, lebih cermat menyerap aspirasi, menyerap informasi, itu yang paling penting. Karena dengan masifnya peran media sosial sekarang, itu peran serta aktor intelektual kita lah, itu benar-benar diuji sekali. Jadi kita harus pandai-pandai menyerap informasi, literasi. Jadi jangan sampai kita termakan isu-isu yang itu sebenarnya hoax. Akhirnya kan yang dirugikan kita sendiri dan juga keluarga yang di rumah. Jadi hikmahnya benar-benar di sini saya menyarankan kita harus bijak dalam menyerap aspirasi dan informasi supaya tidak salah langkah. Dan juga dengan kondisi pandemi corona ini kita harus meminimalisir apa instruksi dari pemerintah. Memang itu yang benar-benar diinginkan demi kebaikan bersama. Mungkin itu dari saya. Kalau Mas Wahyu mungkin dari saya hikmah yang bisa diambil adalah menambahkan dari rekan Mandala tadi. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan literasi. Mungkin ya meningkatkan literasi informasi yang masuk kepada kita. Bagaimana kita menelaah setiap informasi yang ada dalam sosial media, apakah berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena pada dasarnya apa? Ketika kita kurang literasi dan kita terlalu menelan mentah-mentah informasi yang beredar yang ternyata itu hoax, lalu kita mengomentari dan apa yang kita komentari itu dapat merugikan orang lain, dapat orang perorangan atau badan usaha atau badan hukum publik, itu merugikan kita sendiri. Seperti itu. Karena pada dasarnya
kita tidak boleh menjustifikasi seseorang atau badan usaha. Kita katakan kamu salah, orang itu salah, itu juga tidak tepat. Padahal kita kurang literasi. Contoh misalkan, proses ini dilakukan oleh DPR. Wah, DPR gini, DPR kurang ini lah. Ketika kita menyebut institusi tertentu, kita berhati-hati. Itu institusi lembaga negara, dilindungi oleh negara. Kita lebih berhati-hati kalau memang kita tidak tahu keabsahannya seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman semua, ada asas hukum yang mengatakan yang namanya presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Jangan pernah kita sekali-kali menjustifikasi, menuduh orang. Itu tidak baik. Karena itu ada akibat hukumnya. Bisa dikatakan nanti dijerat undang-undang ITE, pencemaran nama baik, dan yang lain sebagainya. Jadi sebelum ini ditutup, saya ingin menyampaikan, saya atas nama pribadi ingin menyampaikan sangat berterima kasih banyak terhadap teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa khususnya yang telah kritis dan ikut mengawal jalannya pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Itu memang perlu dibutuhkan keseimbangan itu semua. Ketika ada kebijakan, kita harus kita kawal bagaimana kebijakan itu kontra pro dengan rakyat atau tidak. Itu sangat penting. Karena pada dasarnya tonggak perubahan ada di mahasiswa. Tapi mari kita lakukan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang tidak anarkis. Bisa seperti itu. Jadi perlu adanya check and balances lah antara dari pemerintah yang mengambil kebijakan dan juga rakyat atau dari kaum buruh lah dalam hal ini bisa saling melengkapi. Itu sih. Iya, siap. Mas Cua mungkin ada tambahan? Udah, itu aja cukup. Oke. Kesimpulannya bagi saya adalah untuk teman-teman itu jangan baca setengah-setengah. Jadi kita pahami substansinya dulu. Terus gue demo, paham aku, penting anak dhisik lah bisa. Gak bisa. Wes pokoknya jangan baca setengah-setengah, banyakin baca, pahami ki opo to. Kita observasi, kita tahu intinya ki opo, tujuan ke depan iki opo. Tadi jangka panjangnya seperti apa? Elemen tok. Kalau kata Pak Dul intinya inti. Yes, ngono kuwi lah pokoke. Mas Cuk, ojo ning ndi-ndi Ning Madiun ae.